Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian nih di Suara Juventus ini tepatnya di Vincere News. Ya, seperti biasa gua akan menemani kalian untuk menginformasikan hal-hal terbaru update dari Juventus. Tapi seperti biasa, gua selalu ditemani oleh narasumber yang selalu mengisi di Suara Juventus ini tepatnya di Vincere News. Kita kenalan dulu nih buat kawan-kawan yang mungkin ada yang belum kenal dengan para narasumber gua malam ini. Silakan untuk yang pakai baju Italia. Sorry, maaf, baju Juventus. Monggo, monggo. Halo teman-teman Survent ini kembali lagi bersama gua Gentarita. Kali ini gue sebagai narsum, biasanya juga sebagai host, tapi karena dia lebih senior, hostnya itu Bapak Rocky, jadi saya dengan senang hati menjadi narsum. Gentarita dari Bintaro, Weh, anak Jaksel ya kan. Tangsel anjir, Oh kan bagi dua ya kan. Oke, selanjutnya yang selalu mengisi di Suara Juventus ini di juga buku harian. ya yang selalu yang salam kebajikan ya kan. Monggo silakan. Mas, dikenalkan dulu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kenalin gue, Suryo dari Serbia, Montenegro. Jauh banget bang, nomaden mulu perasaan kemarin dari sini kemarin dari situ. Iya, karena kan Trinidad tadi kan, Tobago. nah, karena ini transfernya seru banget, kayak perang gitu, Mercato kali ini ya kan. Oke baiklah kalau begitu, jangan ada Mas Suryo dengan Mas Genta nih. Baik kawan-kawan, kali ini ada beberapa materi yang akan gua bahas. Halnya yang pertama di mana Como, salah satu klub Serie A yang baru promosi musim kali ini, eh, sering belanja grosiran nih ke Juventus, di mana ada beberapa pemain yang akan menjadi incarannya Como. Selanjutnya adalah di mana ada salah satu entah jurnalis, entah juga politisi di Italia, yaitu Massimo Mauro, mengkritik nih strategi Mercato Juventus pada musim ini. Nah, seru kan untuk pembahasan kali ini? Langsung saja kita langsung masuk ke materi yang pertama, di mana Como salah satu klub pemiliknya yang punya Indonesia katanya ya kan, ini belanja jor-joran pada musim kali ini, lebih tepatnya masuk ke bursa transfer untuk pembelian pemain-pemain Juventus, di antaranya ada Caviglia, Arthur dan Barbieri. Nah, menurut kalian nih gimana tanggapannya mengenai pemain-pemain yang diburu oleh Como nih? Ternyata banyak juga nih pemain incarannya Juventus, apa incarannya Como dari untuk Juventus nih. Nah, menurut Genta gimana? Apakah ada pendapat tersendiri kah? Ada yang perlu dipertahankan kah? Karena kan melihat kita pelatihnya baru nih ya kan, si Mota. Nah, apakah dari pemain-pemain muda seperti ini udah dijual aja, kita cari pemain yang matang, apakah masih bisa diberi kesempatan kah? Nah, yang beli juga ini kan klub kaya nih ya kan dari Indonesia ya kan. Ada Indonesia coy. Iya. Nih, terima kasih Bung Rocky. Jadi kalau kita lihat dari sisi Komonya dulu sih memang udah sangat wajar dia banyak belanja pemain gitu ya. Karena kan dia baru promosi ke Serie A, otomatis gak mau malu-maluin gitu kan. Gak mau malu-maluin. Tapi kan dia eh, walaupun dia nggak mau malu-maluin belanja pemain, tapi kita juga tahu bahwa setajir-tajirnya tidak akan bisa mungkin menyamai budget transfer dari klub lima besar Serie A gitu. Nah, kalau pemain-pemain yang dari Como sendiri udah dapet kan pemain-pemain yang ibaratnya juga secara umur udah melewati masa prime gitu kan. Andrea Hmm. Belotti, terus Varane. Nah, kalau Arthur ini memang sangat memungkinkan menurut gue direkrut gitu karena eh, kontraknya sendiri kan juga udah sisa mungkin setahun atau 2 tahun kali ya dengan Juve gitu kan. Iya. Dia datang pertama di era Pirlo kan gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya durasi kontrak juga udah nggak lama. Jadi sebenarnya mungkin Como mampu untuk beli Arthur gitu. Dan kalau buat sekelas Como sih Arthur mungkin berguna gitu dan mungkin bisa aja jadi kepercayaan dirinya tumbuh lagi gitu kan. Apalagi di sana pelatihnya Cesc Fabregas di Como kan. Siapa tahu Arthur juga jadi pede gitu dilatihnya sama Fabregas. Nah, kalau untuk bintang-bintang muda lain Barbieri dan Hans gitu
menurut gue sih kalau memang bernilai, gue juga setuju tadi dengan Bung Suryo. Kayak dilepas aja karena Juve sendiri sekarang di preseason yang benar-benar dipanggil sama Thiago Motta, pemain-pemain next gen atau pemain mudanya buat gue sih udah cukup meyakinkan. Ada Hasa gitu misalnya kan. Hmm. Jadi gue lebih senang mereka diorbitin. Even itu Miretti pun sebenarnya kan masih cukup muda ya. Jadi sebenarnya perwakilan pemain muda yang Motta persiapkan untuk musim depan itu cukup sih udah gitu. Jadi kalau memang misal kayak Barbieri mau dilepas, gue sih nggak apa-apa gitu yuk. Oh, jadi masih lepas aja nggak apa-apa gitu ya, karena mungkin Mota Tapi sudah kalau mau ya. ini loh, kayak mau dilepas sekali lagi kayak Giovinco dulu misalnya opsi to buy Hmm. atau Juve bisa beli lagi itu lebih bagus sih memang. Oh gitu. Jadi ya ada untung atau tidaknya ya kalau misalnya untuk si apa Hans ini sama si Barbieri ya. Kalau Arthur udah jual-jual aja ya. Lagi juga kan di Juve juga kemarin sering Iya, cedera ya kan, kayak gitu ya. iya, iya. Gue liat Oke. potensi Arthur bisa jadi nemukan performa kembali kalau kayak di klub kecil gitu. Oke, baik kalau gitu. Bang Suryo nih, kira-kira layakkah untuk masih dipertahankan apa dilepas saja nih pemain-pemain tersebut? Silakan Bang. Oke, kita review coba satu-satu ya. Kalau misalnya teman-teman ingat sinetron Sidul Anak Sekolahan, kan ada pemeran Hans. Ya kan? Kenapa jadi Hans? Nah, ini ada Hans Nicolussi Caviglia, ya kan? Nah, si Hans Nicolussi Caviglia ini kan seorang center back ya, maksudnya dia punya pemain yang muda. Sorry, CM. Hans kan? Halo? Iya, Ya, Hans. Hans itu bukan back. Oh, iya maksudnya dimajuin dikit gitu jadi CM gitu. Kalau gua ya ngelihat dari Komo, kalau mau minjem ya pinjem aja. Kalau perlu kasih klausul option to buy. Kalau mau beli beli aja nggak masalah. Kan karena banyak sekali pemain-pemain dengan tipikal seperti ini di Italia. Kecuali kalau kita ngomong seorang striker, kemudian attacking midfield ataupun katakanlah winger, itu juga masih bisa diperhitungkan gitu. Tapi kalau Hans Nicolussi Caviglia dengan posisi seperti itu, nah, itu silakan kalau mau option to buy. Kalau Arthur, yang gue dengar-dengar kemarin sempat diincar klub-klub IPL atau Liga Inggris gitu. Ya monggo aja kalau bisa dijual dengan harga tinggi-tingginya, why not? Nah, kan kemarin ini juga dia cocok di Liga Italia bersama tim Serie A gitu. Kalau misalnya kau mau beli juga, mumpung yang beli ini kayaknya tajir bener gitu. Tapi nggak kelihatan aja gitu. Jadi Hmm, Ansung owner ya namanya ya. hmm. Jual semahal-mahalnya. Kalau untuk Barbieri, gue rasa dia ada bakat tukang cukur, barber. Kenapa jadi tukang cukur sih? Ya Allah. Barbieri kalau Boleh kalau juga. kalau misalnya dia mau Barbieri, kasih aja. Nggak ada pemain lebih gede daripada klub. Kasih aja. Mau optimal. Tapi kalau Barbieri ya, tawar-tawaran is oke gitu. Cuman kalau misalnya jangan terlalu murah. Karena buat ngedongkrak pemain yang akan dibeli Juve nantinya. Menyimbangkan neraca keuangan gitu. Ya semoga sih dia nggak punya bakat terpendam seperti tukang cukur gitu, barber gitu. Silakan, Bro Genta. Ya, kalau baik, kita lanjut aja materi selanjutnya karena nggak terlalu panjang-panjang. Di sini nih ada dari seorang entah jurnalis, entah dia polisi, tapi pernah menjadi juga pemain bola. Dia pernah masuk di Juventus juga nih kalau nggak salah. Massimo Mauro nih katanya mengkritik strategi Juventus pada Mercato kali ini, di mana rata-rata yang dibeli pemainnya itu kok bukan dari Italia nih, dari negara-negara luar nih ya kan. Biasa Juventus kan terkenal dengan Italianonya ya kan. Serta juga ada beberapa pemain dikritik juga, yaitu Yildiz masih bocah kencur ya kan, mau dikasih nomor 10 isunya ya kan. Baru anak kemarin, karena menurut mereka nomor 10 masih dianggap sakral di suatu klub ya, tapi kita nggak tahu ya, anggapan orang kan beda-beda ya kan. Nah, menurut kalian ini seperti apa? Dan setujukah dengan si Massimo Mauro ini? Apakah punya opini tersendiri dari Bang Genta ini sendiri nih? Apakah setujukah? Mau karena mungkin udah masuk ke era sepak modern ya, jadi yang nggak usah lagi nih yang lokal-lokalan ya kan?
Apakah perlu juga dengan pemain dengan kayak Real Madrid, kayak si Barcelona, kayak beberapa negara pun ada di situ. Silakan Bang Genta. Ya, terima kasih Bung Rocky. Ya, memang kalau ngelihat sikon yang tadi Bung Rocky kasih tahu bahwa memang sebenarnya tiap klub itu tidak bisa disamakan situasinya gitu, dan juga untuk Juventus kalau menurut gua kita apalagi Italia itu kan terkenal akan tradisi, akan kultur, akan hierarki gitu misalnya. Nah, jadi Juventus yang sudah terkenal dengan kekasih Italia atau Juve Italia itu sebenarnya Hmm. tidak bisa menghilangkan begitu saja tradisi pemain Italia yang menjadi tulang punggung klubnya itu sendiri gitu. Hmm. Kalau ini udah masalah mindset kalau menurut gue. Jadi sebenarnya oke, kalau gue sih sepakat dengan pernyataan dari siapa tadi, Massimo ya, Iya, dari Massimo Massimo Mauro. bahwa sebenarnya memang Juventus era sekarang manajemen nggak terlalu Itali-Itali banget mindsetnya gitu. Walaupun kerangkanya ada ya pemain-pemain kayak Cambiaso, Chiesa, Gatti gitu. Locatelli, tapi tidak Itali-Itali banget kalau kita bandingkan mindset seperti Marotta atau Conte zaman dulu gitu, atau mungkin Hmm. Allegri zaman dulu. Ketika Marotta lah misalnya gitu kan, bisa zaman itu 10 orang starting line up pemain Itali, satu Stefan Lichtsteiner doang yang Hmm. bukan Itali gitu. Dan kita mainin juga kelasnya Giaccherini, Simone Pepe gitu. Jadi bukan berarti bintang juga, tapi mindset mereka adalah bisa bentuk pemain Italia jadi bagus ya bagus gitu. Nah, jadi kalau menurut gue sih digabung ya gitu. Jadi gue juga setuju kalau memang misalnya pemain luar menjadi tulang punggung atau apa, tapi kalau untuk pos-pos tertentu misalnya kayak sekarang gue udah setuju tuh dengan Giuntoli beli di Gregorio gitu, karena sejarah Juve itu kalau mau berprestasi kiper harus orang Itali itu aja sih Hmm. gue. Nah sekarang dia udah beli nih orang Itali kiper bagus, tinggal menurut gue kaptennya sih. Kalau sebelum gue pernah dengar sejarah, nggak tahu kalau zaman Platini itu kaptennya Platini itu bukan, gue kurang tahu tuh Juve. Cuma kalau gue selama gue nonton Juve sukses itu ya kaptennya orang Itali gitu. Jadi mungkin kalau mau digabungin ya titik-titik atau pos-pos tertentu itu tetap harus Itali gitu. Jadi kan, dan maksudnya gue juga kalau kemarin Euro kemarin pada menyalahkan nggak ada pemain Juve dikit sih, pemain Inter semua lah, ya memang Juve pemain Italia seperti itu gitu, tidak bisa membuat, kecuali kalau Barella, Bastoni pindah ke Juve mungkin Juve juga bagus sebenarnya gitu kan. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan Hmm. Inter juga gitu, karena Inter berprestasi masuk final Liga Champions kemarin dengan 6 orang pemain Italia atau 6 gue lupa. Jadi kan sebenarnya nggak jelek juga. Jadi masalah mindset aja sih. Jadi tapi kalau Yildiz diprotes jangan nomor 10, gue agak bertentangan dengan Massimo. Gue sih setuju-setuju aja Yildiz jadi pemain nomor 10 Juve musim depan kalau gue, karena gue tidak terlalu menganggap nomor 10 itu sakral gitu. Jadi dan Yildiz secara kualitas bagus, dia punya percaya diri, kemarin di Euro juga lumayan bagus, dan dia juga ada kontrak Adidas itu ya. Gue Ya. setuju kalau Yildiz mau dicoba. Oke, baik kalau dari Bang Suryo nih, kira-kira samakah pendapatnya dengan Bang Genta? Apakah punya tersendiri pendapatnya? Monggo, Mas. Ya, berdasarkan daripada namanya seorang politisi ini, ya, Massimo Mauro, Massimo Mauro masih mau Italiano menjadi numero uno, ya kan? Iya. Aduh, kenapa Punchline ini. sih? Kenapa dia masih mau Italiano jadi numero uno? Ya kan? Apakah dia apa ya? Apa sih namanya? Mau mengangkat elektabilitas dia sebagai seorang politisi Italia atau apa? Sudut Ada apa pandangnya gitu bagus nih. seorang politisi untuk mengangkat itu tuh mau mengangkat elektabilitasnya atau apa? Ya kan memang dia bekas pemain juga dan pernah di Juventus juga. Cuman kalau dari transfernya di Gregorio itu Italiano, Douglas Luiz kan bukan, kemudian Cabal juga bukan, kayak Turam pun bukan. Cuma kita ngelihat dari sisi kewarganegaraan masing-masing yang dibawa. Nah, mereka itu punya kewarganegaraan yang non Italiano, di mana segmen pasarnya mungkin bisa menjadi lebih besar untuk valuasi Juve ke depannya. Karena Juve pada saat ini butuh dana. Nah, dari sektor situ gue ngelihatnya. Dan Jadi nggak ada naik suara. Ada. Rocky tahu gak ada suara? Bisa juga, bisa juga. Iya kan nggak butuh duit lah istilahnya. Dari segmen pasar yang berbeda, mereka bawa nationality mereka yang berbeda-beda, dan nggak ada salahnya juga gitu. Asalkan nanti kerangkanya memang Italiano, kemudian mereka sebagai
apa ya namanya, penyangga kerangka yang utama, karena kita kan akan menghadapi 5 kompetisi yang sangat-sangat padat gitu. Kalau menurut gua sih, kalau kita mau menjadi Real Madrid atau katakanlah Manchester City ya, dengan prestasi yang oke gitu, nggak masalah gitu. Karena valuasi ke depannya toh bisa kita jual juga. Karena nggak ada pemain yang lebih gede daripada klub. Kita jual dengan harga yang lebih tinggi, bisa beli pemain Italia. Sekarang timnas Italia itu yang U19 oke banget loh. Nah, Hmm. itu nanti pitchingnya dari situ dapat duit ya kan, oke. Pitching dari situ langsung dah bisa jadi La Fidanza Italiano gitu. Kalau gua sih ngelihatnya agak nggak relevan sih Massimo Mauro ini eh, Tim buat Duty bangsat. Massimo Dutti kan mereknya ya. Sorry. Iya. Massimo Massimo Mauro. Mauro ini Taibi. ya Massimo Mauro ya kan. Lu ingat gak pemain Italia Mauro Jerman Camoranesi? Ya, berubah keluarga negaraan juga jadi Itali gitu. Enggak ada hubungannya, sini jokes aja gitu. Nah, kalau gua ngelihatnya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting internasional, kemudian bisa bikin segmen pasar yang baru, kemudian bisa mendatangkan prestasi, why not gitu. Kalaupun memang nanti valuasinya meningkat, bisa jual lagi, kita pitching Italia yang muda-muda nanti buat dibina, ya nggak masalah juga. Nah, kemudian untuk Yildiz ya, nomor Iya, 10. Tadi singkat aja Bang. kalau kalau misalnya Bro Genta, gue ngelihatnya, lu pernah inget gak ada pemain yang dulu number NMZ-nya 1+9? Ivan Zamorano. Nah, Satu Ivan plus 9 gue, Zamorano. Ivan Jomoran 1+8. Iya, ya oke. Bro, Bro Genta oke, 1+8 atau 1+9 ya bisa juga diakalin kayak gitu. Kalau mau kita menganggap suatu angka 10 itu yang sakral ya. Dia kan masih muda nih ya kan. 1+9 ya akan 10 gitu. Ya nggak masalah juga. Ya kan, itu bisa menimbulkan Ya. sesuatu yang baru gitu. Nah, itu bisa jadi koleksian number NMZ yang baru juga, Kenan Yildiz gitu. Bro Rocky. Oke. 2 tambah 8 gitu ya, 10 kan. Nah, bisa juga. Kan Gak ada Diego kan dulu pengen masalah. nomor 10 tuh. Diego pernah nomor 10, Mm-mm. akhirnya nomor 28 kan. Maksud Kalau gue kita mau ya itu. menganggap 10 itu angka yang sakral ya, is okay, nggak masalah. Itu Oke. variasi dalam dunia showbiz sepak bola, kita bisa memori yang kemarin-kemarin, kemudian nanti mungkin bisa terimage untuk generasi yang akan datang. Nggak masalah, Bro Rocky. Oke, siap kalau gitu. Baiklah kalau gitu. Cukup menarik nih pembahasannya dari kedua narasumber kita, baik itu Bang Suryo maupun Bang Genta. Tapi di sini gua nggak bisa lama-lama nih karena materinya cukup sampai di sini aja. Terima kasih nih atas pendapatnya dengan Bang Suryo dengan Bang Genta. Kita jangan lupa juga bagi para penonton nih atau yang suka menyaksikan Suara Juventus ini ikut nih. Kalau ingin kayak si Genta maupun Suryo, mungkin bisa aja nih langsung join di membershipnya dari Suara Juventus ini. Karena kalian bisa berkesempatan untuk melakukan atau interaksi seperti Iya, ini, menjadi narasumber iya. atau mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan pendapatnya, ya kan? Monggo silakan ada di deskripsi channel kami. Jangan lupa juga di subscribe, di share juga, serta di kolom komentar juga tulis sebagai saran, kritik maupun apapun itu yang bisa membangun channel kita lebih baik lagi. Akhir kata dari gua terima kasih Bang Suryo sama Bang Geta. Kita ini dulu ya, kalau kata Mbak Sonya, kita samaan dulu. Fino alla fine, Forza Forza Forza, Sonya, Juve. you, Bisa you, aja.